Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Tami, NIM 201510005, kelas KPI 4A. Di sini saya ditugaskan kebetulan saya mengambil peminatan teknik editing. Di sini saya ditugaskan untuk mengerjakan ulangan tengah akhir semester UTS, ulangan tengah semester, yaitu merangkum suatu buku dalam bentuk video, ya. Itu bukunya tentang antologi resensi film-film hebat, ya. Jadi buku ini kayak apa ya, kayak menjelaskan bukan menjelaskan ya, kayak menyebutkan dan menjelaskan gitu ya. Di dalam itu menyebutkan judul-judul film-film hebat serta memberitahukan isinya gitu. Jadi tugas kali ini saya akan menjelaskan atau merangkum suatu cerita yang berjudul Bird Box, ya. Bird Box, ya. Atau teror bunuh diri dari makhluk tak kasat mata, ya. Film Bird Box diartikan ya tidak asing lah ya, bird burung, box ya box gitu. Jadi box burung gitu ya. Ya, film ini disutradarai oleh Susan Beer, sutradara yang berkelahiran Denmark dengan karya-karya yang menakjubkan. Pada tahun 2013 pernah menjadi juri pada festival film internasional di Berlin. Mungkin langsung ke ceritanya saja. Singkat cerita, jadi Bird Box ini adalah teror bunuh diri. Jadi ada pada suatu hari itu ya, dunia ini dipenuhi dengan kekacauan gitu. Kekacauan seperti, jadi misalnya kita melihat ada seorang melihat apa sih makhluk tak kasat mata itu, jadi kita itu terhipnotis gitu untuk bunuh diri. Jadi barang siapa yang melihatnya gitu tuh ya pasti bunuh diri gitu tuh. Pokoknya dunia ini kacau gitu ya. Udah itu mah pokoknya semua orang itu yang melihatnya itu bunuh diri. Bahkan tetapi ada orang gila gitu tuh ya. Jika melihatnya tidak bunuh diri, malah membunuh orang lain gitu tuh, ada gitu. Gitu sih yang terjadi di dalam cerita tersebut. Mungkin singkat cerita ya, karena saya kemarin itu bikin ngerangkum di cerita ini 20 menitan, saya tidak bisa mengirimkan di YouTube, susah. Bukan mungkin nggak bisa ya, tapi karena wifi saya itu nggak kuat gitu. Jadi singkat cerita, 5 tahun ke depan langsung ya, 5 tahun ke depan setelah dunia ini dipenuhi dengan kekacauan gitu ya, langsung jadi kita sebut ada Tommy, ada Mallory, sama Girl dan Boy ya. Jadi Girl dan Boy ini anaknya ya. Tinggal di satu tempat di hutan. Mereka itu ingin berada di tempat aman. Jadi dia itu ditelepon oleh orang-orang yang di sana untuk ke tempat aman ya. Diberitahukan gitu. Lalu mereka berangkatlah. Setelah berangkat ya, siap-siap nih ya, dia memasukkan burung. Jadi burung ini awal mulanya itu dari kota, dari supermarket gitu. Karena burung ini bisa membantu mereka. Membantu hal apa? Membantu dalam hal jika ada makhluk halus itu datang, mereka itu berkicau-kicauan gitu, berkicau-kicauan. Lalu mereka berangkat, siap-siap berangkat. Di tengah jalan mereka ditemui sekelompok orang gila. Lalu si Tommy menyuruh si Mallory dan anak-anaknya ini pergi duluan. Lalu sementara dia ya gelut lah gitu ya, tembak-tembakan. Apa sih orang-orang, si Mallory, si Tommy dan anak-anaknya ini kan pakai penutup mata kan. Jadi kalau nggak pakai penutup mata, mereka akan otomatis bunuh diri gitu tuh. Jadi setelah si Tommy nembak-nembakin orang-orang ini, mereka itu si Tommy itu membuka tutup matanya lalu bunuh diri. Ya. Iya, jadi setelah
melihat makhluk tersebut, si Tommy ini bunuh diri ya, menembakkan pistolnya ke dalam lehernya, ke lehernya. Si Mallory kan ibunya ini menunggu-nunggu lama gitu, nggak datang, terlalu sedih gitu. Lalu akhirnya dia melanjutkan perjalanan saja langsung. Lanjutkan perjalanan yaitu menuju sungai, menuju apa sih ya, intinya mencari ujung hutan ini gitu, ujung hutan itu gitu. Mencari sampai mengelilingi sungai sekitar 48 jam. Itu ketemu orang gila di sana. Dia diganggu, suruh melepas menutup matanya. Katanya dunia ini sangat indah gitu, lihatlah dunia ini sangat indah gitu. Sampai akhirnya si Mallory bolok, lalu dibacok. Lalu udah kan jalan lagi, tak lama kemudian, sekitar ya berapa jam selanjutnya gitu ya, arus semakin deras dan kapal pun perahu pun membalik. Terpisahlah orang-orang ini. Si ini terpisah, Mallory terpisah, si Boy dan si Girl terpisah. Lalu akhirnya mereka dipertemukan kembali akibat ya karena suara-suara teriak-teriakan seorang ibunya itu, Mallory itu. Lalu karena panik mereka menuju hutan, jalan ke hutan karena perahunya tidak bisa lagi digunakan ya. Duduk, tak lama kemudian si Mallory ini kesandung dan jatuh. Ya, singkat cerita si Mallory itu tersandung nggak tahu tersandung apa, lalu jatuh ke jurang. Terpisahkan kembali mereka terpisah kembali, sementara si Mallory ini masih pingsan gitu ya, lalu si anak-anak ini terpisah dengan suara-suara halusinasi dari makhluk ya. Lalu tak lama kemudian si Mallory sadar. Si Mallory teriak-teriak dan akhirnya mereka dipertemukan kembali. Mereka istirahat sejenak di tempat tersebut. Lalu ada makhluk buas ya, yang menggedok-gedok tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ. Pokoknya udah gitu tuh, susah aja pokoknya. Lalu larilah si Mallory. Kebetulan di situ ada suara kicauan burung yang sangat nyaring dari suatu tempat gitu ya. Lari dengan insting kan, dengan penutup mata kan ya, dengan insting berangkat. Akhirnya menemukan menemukan pintu, mengetok-ketok dan terbuka, dan mereka hidup dan dibuka ya, dicek mata mereka, semua aman, baik, dan mereka akhirnya hidup tentram dan aman. Akhirnya mereka hidup tenang ya. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Mungkin ceritanya sampai sini ya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.